pengalaman pribadi yang pengen saya share karena dulu saya mengalami hal-hal itu membuang-buang waktu. Buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang aktualitas diri. Banyakan drama gitu ya. Banyakan drama yang dimana sekarang saya dengan ta'aruf online ini jadi solusi loh daripada kamu kayak saya dulu yang saya kayaknya malah saya mikir harusnya kenapa saya nggak nikah dari umur lama ya dari dulu ya. Kenapa harus ini waktu-waktu saya pacaran tuh bisa saya pakai buat bikin bisnis, ngebangun personal branding, ngebangun bisnis. Iya, harusnya kan itu kok malah dihabiskan untuk drama-drama yang nggak penting. Ya. Toy itu nasuhannya beliau. Oh, Masya Allah. Jadi Bang mengembalikan kan kalau Umar dulu kan mau sampai dalam tanda kutip mau membunuh Nabi kan. Begitu hijrah dia akan jadi pelindung Nabi. Nah, Khalid pernah memerangi Nabi. Begitu jadi masuk Islam dia jadi memerangi semua orang yang menentang Islam. Jangan perang. Nah, beliau kan dulu kan pernah begitu. Kemudian beliau bersama kita bikin ini untuk di jalur memerangi itu juga. Gitu. Nah, itu nasuha namanya. Habis sholat langsung pergi, langsung cabut gitu. Muji Allah aja nggak sempat. Seolah-olah nggak butuh apa-apa gitu. Ya, minimal muji Allah lah. Makanya Nabi itu kan sampai ada yang dalam wirid itu kan dzikir setelah sholat itu kan ada ya minimalnya ya di minimal kita sudah baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha. Kita puji Allah. Walaupun kita setiap waktu misalnya minta dalam kondisi kita lagi butuh, ingatnya baru lagi butuh, nggak apa-apa. Lah itulah bedanya Allah dengan makhluk. Ada orang yang sampai kadang-kadang malu, saya malu minta sama Allah, wong saya sehari-hari hidupnya nggak taat dan seterusnya. Loh, gini loh, ada hal yang kamu nggak minta saja lo kasih terus. Iya. Ada orang pernah nggak bangun tidur minta nafas? Ya kadang orang tidur nggak minta bangun. Nah, ada kan kita doa minta bangun. Nggak ada misalnya orang yang nggak pakai doa tidur, dia kasih juga bangun gitu. Nah, iya. Ada yang nggak doa kan? Simpel lah nafas. Saya belum pernah dengar ada orang misalnya maksudnya secara berulang-ulang setiap hari minta nafas. Ya Allah beri saya nafas. Nikmat ini saja, nggak ada beratnya. Mungkin yang pernah sakit pernah tahu lah ngerasain nafas saja susah. Pakai tabung, harganya berapa per tabung? Tapi Allah kasih itu cuma-cuma dan dia mengatakan Tuhanku tidak adil. Insya Allah. Masih hidup padahal dia ya ngomongnya. Insya Allah. Allah kasih dia kesempatan hidup hari demi hari. Tapi dia masih bilang gak adil Tuhan. Karena orang fokus dengan apa yang gak didapat misalnya kan. Material benar. Muter lagi di situ ya. Waduh ini sebenarnya Mas Mirza ini enak banget ya hidup di sebelah Ustadz, bisa nanya apa aja nih, ada urusannya nih. Gitu. Sebenarnya saya lagi mendengarkan kajian di cerita untung. Loh, Mas Mirza dulu kan waktu pertama kali launching belum nikah kan? Belum. Oh, pas bikinnya ta'aruf online atau pas kita ketemu? Kita awal ketemu pas launching? Pas launching. Itu sebelum ya? Udah. Kalau pas launching ta'aruf online Indonesia udah. Saya kan 2018. Mendirikannya bertiga. Loh, waktu dulu ta'aruf juga? Langsung nikah juga 3 bulan. Ta'aruf juga 3 bulan nikah tuh. Cuman waktu itu belum ada aplikasi ini Mas Ari. Oh memang tapi beliau sudah offline, jadi ta'aruf offline ya? Sudah tahu beliau. Offline. Waktu itu kan karena saya ngaji sama Ustadz Yopi di satu kajian itu, ya akhirnya saya mau dikomporin terus kan, beliau kan suka mompain anak-anak muda di Semarang biar keburu-buru nikah. Karena kan beliau pengen membangun peradaban di Semarang ya agar lebih baik lagi gitu. Nah akhirnya ya udah setelah dikenalin beberapa calon, saya sempat bawa dia kemana-mana. Gitu. Sempat berapa? Mungkin nggak cocok. 1 atau 2 ya tadi? Ya lupa. 2-3 lah. Nggak ada. Terus akhirnya ya yang sekarang ini yang cocok. Memang nggak milih sendiri gitu? Oh enggak, lebih ke saya tuh mau ngasih lihat masing gambaran Mas Mirza. Ini loh Mas caranya gini. Setelah itu kan dia cari sendiri pakai cara itu. Nah akhirnya yang sekarang lah yang saya udah nikah ini gitu. Ya, alhamdulillah qadarullah. Nah dari pengalaman itu, dari ikut kajian, untung waktu itu saya mikirnya gini Mas Ari, saat itu saya nikah saya punya temen Ustadz nih, dan waktu itu saya terkonek lah di komunitas kajian juga. Jadi artinya sebenarnya saya mau ta'aruf tinggal bilang sama Ustadz A, Ustadz B itu bisa.
Tapi gimana yang teman-teman saya yang nggak punya ya? Mungkin saya punya privilege itu. Cuman kalau saya ngeliatnya dari pengalaman di saya pribadi dan teman-teman, ada teman-teman yang pengen nikah juga, pengen taruh juga. Tapi kan nggak kenal sama Ustadz Yopi. Tapi nggak kenal sama Ustadz yang lain. Iya caranya untuk bisa ta'aruf. Kayaknya ta'aruf kan eksklusif milik mereka-mereka yang dekat sama ulama gitu, atau yang pondok lah gitu. Nah, hal-hal tersebut yang akhirnya kita mikir. Saya kan bertiga sama saya, Ustadz Yopi, ada satu lagi yang Mr. X yang tidak ingin disebut namanya. Asep. Bukan. Chef. Gitu. Nah, waktu itu kan kita kajian terus kayak gimana ya cara mengkonekkan dari atas ke bawah ya. Karena kan kajian juga dipisah. Kayaknya dulu kita mungkin kalau ingin berkenalan dengan perempuan kayaknya tinggal kenalan aja waktu itu atau minta kenalin teman lah. Kayaknya di circle zaman sebelumnya, apalagi anak band kondang di Semarang ini kan. Oh jelas. Anak-anak entertainment. Sebenarnya kalau mau jenis pergaulan dulu masa gampang aja kenal sama cewek ya. Iyalah. Kenapa pas nikah malah milih begini? Iya juga ya. Iya. Saya baru kepikiran. Saya baru kepikiran. Jadi ribet ya. Maksudnya jadi prosesnya jadi panjang. Ya karena dulu pernah pacaran tapi kan. Iya. Itu kan aib ya. Cuman pernah. Maksudnya kok tiba-tiba pas menikah ambil metode ini? Nah, apa yang membuat begitu gitu? Ya itu pengalaman pribadi yang pengen saya share karena dulu saya mengalami hal-hal itu, membuang-buang waktu. Buang-buang uang, buang-buang aktualitas diri. Banyakan drama gitu ya. Banyakan drama yang dimana sekarang saya dengan ta'aruf online ini jadi solusi loh daripada kamu kayak saya dulu yang saya kayaknya malah saya mikir harusnya kenapa saya nggak nikah dari umur lama ya, dari dulu ya. Kenapa harus ini waktu-waktu saya pacaran tuh bisa saya pakai buat bikin bisnis, ngebangun personal branding, ngebangun bisnis. Iya, harusnya kan itu, kok malah dihabiskan untuk drama-drama yang nggak penting. Ya. Gitu. Saya juga ngerasa itu banyak membuang waktu. Toy itu nasuhannya beliau. Oh, Masya Allah. Jadi mengembalikan. Kan kalau Umar dulu kan mau sampai dalam tanda kutip mau membunuh Nabi kan. Begitu hijrah dia akan jadi pelindung Nabi. Nah, Khalid pernah memerangi Nabi. Begitu jadi masuk Islam dia jadi memerangi semua orang yang menentang Islam. Jangan perang. Nah, beliau kan dulu kan pernah begitu. Kemudian beliau bersama kita bikin ini untuk memerangi itu. Nah, itu nasuha namanya. Masya Allah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan jadi nasuha kita nih ya. Insya Allah. Nah, kan antum juga kan ini ta'aruf ya. Iya. Apa sih? Jadi gini, orang yakin, ta'aruf kan aku nggak kenal gitu. Nah, itu kekikukan segala macam itunya tuh jadi sesuatu yang menakutkan. Kenapa enggak sih? Orang banyak yang takut ta'aruf karena saya tuh nggak kenal sama orang itu sama sekali, tiba-tiba serumah. Kan takutnya begitu kan orang kan? Iya. Kalau awalnya karena memang ada kemantapan di niat dulu. Di niat dulu udah mantap. Intinya saya hanya ingin beribadah kepada Allah dengan cara menikah. Ya. Jadi apapun yang nantinya didapatkan, waktu itu saya mikirnya udahlah, pokoknya ya enggak berhasil itu udah urusan Allah. Yang penting aku udah nyoba dan ibadah gitu. Awalnya itu Mas Hari. Makanya saya kenapa waktu jadi itu kalau nggak berhasil pun qadarullah gitu ya? Ya qadarullah. Karena waktu saya mau meminta istri saya yang sekarang, saya datang ke rumahnya, itu habis ikut kajian beliau juga. Waktu itu kan kajian di Tafakur Alam waktu itu. Ikut kajian, saya pulang, ya udah langsung saya waktu itu ngobrol sama beliau, langsung mantap kan, jadi makin mantap lagi. Selesai kajian saya pulang, sore pamit sama bapak ibu, saya ngutarain hal tersebut. Bapak ibu saya memang support malahan. Dari dulu tuh ternyata pacaran malah nggak support, saya selalu nggak boleh kan waktu itu. Begitu ada bilang untuk maksud itu malah support. Ya udah, saya juga datang ke rumah keluarga, yang sekarang udah keluarga ya berarti ya. Ya udah, saya waktu itu mikirnya ya diterima syukur, nggak diterima ya udah. Karena waktu itu kalau saya pribadi pengalamannya mertua saya yang sekarang ini nih, bapak mertua memang dari teman ngaji. Bapak mertuanya? Iya, saya. Bapaknya beliau tuh dulu jamaah saya juga ngaji. Jadi kita satu kajian. Nah, hal-hal yang mulai saya membuat semakin mantap adalah bapaknya kan orang kajian. Pasti paham lah. Iya gitu.
Waktu saya didorong salah satu circle gitu ya. Waktu itu ya, tapi itu salah satu sebenarnya. Itu nggak mutlak ya. Bukan berarti terus nanti teman-teman kayak kalau nggak ngaji nggak sini lagi gitu. Nggak, akhirnya datang ke kajian nyari bapaknya, kayak bapak-bapak nih di Tembung punya anak, tapi itu boleh ya? Ya boleh. Nggak apa-apa kan boleh. gitu. Kan halal. Ya halal ya. Yang penting caranya. Ya, yang penting ya ini kayaknya mantap nih bapaknya kayaknya paham gitu. Ya akhirnya saya memantapkan untuk berani untuk menikah dengan ta'aruf ya. Melihat dari ini ya, kalau bahasa saya sama Ustadz Yopi itu untuk merasakan sebuah enak atau enggak di sebuah minuman kan nggak perlu diminum 1 galon habis kan cuman dicicipin, oh ini rasanya Palestino ya kan, oh ini rasanya cappuccino seperti itu, nggak perlu dihabisin, ya cukup dengan sedikit aja udah ngerti gitu, udah paham. Saya ngobrol dengan bapaknya, ya sudah cukup mengerti lah. Oh, anaknya gimana? Sama yang bersangkutan juga sama istri? Iya, ngobrol juga. Kebetulan memang kita satu komunitas sama-sama musik. Tapi proses ngajinya bareng gitu. Ya, kira-kira. Duluan saya. Tapi maksudnya beliaunya bukan dari pesantren kan? Enggak, umum, keluarga umum. Bahkan waktu sama beliau awal-awal itu belum berhijab. Ta'aruf dengan kondisi sama-sama masih umum. Masih umum. Makanya kenapa kami bikin Toy itu karena untuk inklusif, kami bukan cuma buat yang udah ngaji. Nah itu sebenarnya tantangan kita tuh bukan yang udah kalau udah ngaji kan paham, harusnya gampang. Paham. Udah ngaji sering ketemu, sering datang ke majelis taklim, udah pasti punya channel ustadz. Channel lah minimal teman-teman kajian. Udah teman-teman kajian lah, udah ada. Ya, gimana yang nggak punya, yang mereka kerja 9 to 5. Misalnya Toy ini berarti untuk semua orang ya gitu. Semua. Tapi kalau Muslim. Oh, tapi kalau Muslim nggak bisa. Ada yang daftar. Ada Buddha, Kristen ikut daftar. Cuman kami tolak halus. Sementara masih gimana wong mayoritas. Oh, persyaratannya itu. Kan mayoritas Muslim. Dia mau cari Buddha, berapa yang Buddha di situ? Kan ada yang Muslim semua. Tapi sebenarnya metode ta'aruf ini bisa dipakai oleh semua orang. Ini kan solusi untuk manusia. Ya, tapi biasanya agama. Agama. Jadi visinya kan? Sama gitu ya. Bener gak sih? Ketika lagi kan kita belum tadinya ibaratnya mengenal sebagai orang yang teman-teman aja, Pak, teman paling teman, atau juga mungkin tahu dari jauh gitu. Ya tahu dari jauh aja. Tiba-tiba serumah gitu. Itu kecanggungan yang ditakutkan orang-orang terjadi nggak sih sebenarnya? Awalnya karena saya sudah sering bertanya kepada bapaknya, atau sekarang saya manggilnya papa ya. Saya udah banyak nanya sama papa sih, sudah dikasih tahu clue-cluenya. Oh, anaknya begini. Ini anaknya begini. Ini anaknya begini. Oh, saya di situ udah ngerti. Wah, sepertinya dengan karakter saya yang seperti ini, kayaknya dikasih karakter yang pragmatis aman nih. Nah, ternyata ketika menjalankan rumah tangga, emang upwardnya pasti ada nih Mas Ari. Lah, saya pegangan tangan awal aja habis akad, terus kan foto keluarga yang foto cincin gini. Itu pertama kali saya megang tangannya. Itu aneh. Dianya juga aneh. Padahal sebelumnya udah sering banget kan. Bukan tangan orang. Pegangan dulu. Maksudnya pegangan tangan gitu deg-degan gitu. Deg-degan. Itu hebatnya ta'aruf. Deg-degan. Istri saya juga waktu itu kan terus langsung suruh foto kan. Foto bareng. Ya kelihatan Mas Ari, gimana sih foto mata yang dia kayak istriku ngeliatin aku yang kelihatan terus kayak bola matanya minggir. Aku juga jadi nggak enak terus minggir. Itu gitu. kayak kakiku. Tapi itu justru nikmatnya di situ ya. Iya. Tapi menurut saya nikmatnya, saya waktu itu nganggapnya lucu, unik ya. Gimana ya? Ada sensasinya lah, sensasi. Aneh juga kalau orang akad tapi megangnya udah wajar aja gitu, nggak ada perasaan apa-apa. Kan udah sering aneh kan rasanya kan. Nggak ada sesuatu yang istimewa gitu. Ini kan megang aja gitu kan, sesuatu yang Allah ngasih rahmat deg-degannya, ser-serannya itu pas habis akad kan? Habis akad. Foto-fotonya. Udah lama pacaran, tiba-tiba pas akad. Masalah udah biasa megang. Biasa kan? Gak ada rasa. Dan banyak yang seperti itu kan. Udah pacaran 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ketika mereka akad, ya biasa aja. Oh, akad ya udah. Akhirnya yang diributkan cuman masalah pesta-pestanya aja. Pesta-pestanya aja. Begitu udah menikah, kok saya malah nggak kenal ya dengan orang yang dulu saya pacaran ya. Malah jadi nggak kenal. Bukankah Anda sudah menghabiskan bergalon-galon air itu? Kenapa kok malah nggak kenal gitu loh? Iya, jadi justru malah banyak yang udah lama ternyata pas
pas menikah nggak jadi gitu kan? Ada ya. Tapi gini ya, banyak. tapi harus dicatat bahwa ta'aruf itu juga tidak menjamin. Ya, Enggak ya. cerai itu enggak. Iya, memang ya. Ini- Yang banyak yang menikah bukan dengan ta'aruf bisa panjang, langgeng. Ada yang cerai, ada juga yang langgeng. Ya. Di ta'aruf pun ada yang cerai juga, Ya. ada yang langgeng juga. Ini yang harus Yes, digarisbawahi dulu Ha-ha. bahwa ta'aruf itu tidak kemudian pasti tidak cerai. Ya. Itu juga jangan gitu. Karena di kita itu bukan persoalan metodologinya caranya. Tapi ini persoalan bagaimana kemudian tadi diilmui nggak pernikahan itu. Ada juga ta'aruf karena fenomena juga kan. Ya. Ada juga kan. Maksudnya gimana? FOMO gitu. Oh, FOMO. Ya fenomena Oh, tuh oke. kayak aku ya udah bagus, tidak jelek ya. Iya. Sudah bagus, itu fenomena yang bagus. Tapi nggak diikuti dengan ilmu. Ilmunya, Akhirnya apa yang terjadi? Dia malah menyalahkan ta'arufnya. Ini nih akibat nggak keburu nikah, pakainya ta'aruf apalah aneh lah. Belum siap gitu, masih kecil. Padahal gitu. bukan persoalan caranya. Karena kalau kita ngomong dalam aturan syariat ya, alkohol pun ada manfaatnya. Betul nggak Mas Hari? Ada juga memang. Ada yang ngomong kan, ada. dokter, alkohol itu ada manfaatnya. Tapi kalau kita ngomongin syariat, kita tuh nggak bisa asasnya manfaat. Asasnya ketika kita menjalankan syariat, startnya, titik poinnya adalah mencari manfaat. Ini agak riskan. Karena ketika nanti tidak ada manfaat di situ, berarti bisa ditinggalkan. Contoh misalkan, sholat bikin sehat. Kalau nggak sehat, berhenti dong sholatnya. Iya. Padahal apa? Lah ta'aruf sama kan? Wah kalau ta'aruf kan biar nggak cerai. Nah biar nggak kecewa dulu nih. Nah terus kenapa kalau begitu, kalau pacaran sama ta'aruf sama aja persentasenya, ngapain saya harus ta'aruf? Mending pacaran aja, orang Mending hasilnya pacaran, sama kan? Hasilnya kan. sama. Sama. Apa jawabnya? Apa tuh? Karena perintah. Jadi intinya segala sesuatu yang dijalankan niatnya bukan karena Allah, maka kita akan meninggalkan itu juga dengan alasan yang sama. Ya. Siapa yang memulai sesuatu karena manusia, maka dia pasti akan meninggalkan sesuatu itu juga karena manusia. Ya, misalnya dia taruh itu alasannya untuk dapetin, misalnya calonnya kaya gitu kan. Pas nikah nggak ada duit, bisa balik lagi. Iya. Dibatalin. Iya. Asal alasan bukan karena Allah, pasti akan balik dengan alasan itu. Iya. Pasti kan karena start dari sekedar mencari niatnya manfaat. itu. Padahal menjalankan syariat itu karena persoalan perintah bukan manfaat. Iya. Jadi kalau sudah selesai perintah nih, perintahnya wala taqrabuz zina innahu fahisyata fa asyabillah. Perintahnya Allah, kalian jauh-jauh tuh, jangan deketin zina. Itu perintah. Larangan tuh, larangannya, itu larangan. Allah melarang kita mendekati zina. Ya kan? Perintahnya kan nikah. Ya. Nikah kalian. Nabi mengatakan tunggalul mar'ah li arba, nikahilah wanita karena 4. Ya, kita tahu semua lah. Nah, perintahnya itu ya ma'syiral sabab manis tato aminkumul ba'ah falyatazawwaj. Kalau kalian dah ba'ah maka nikah. Enggak ada maka kenalan dulu, maksudnya pacaran. Enggak ada. Maka perintahnya nikah, larangannya jangan dekati zina. Itu enggak usah tanya benefitnya. Insya Allah kalau ada dapat, kalau tidak ya kita jalankan perintah. Maka kan asasnya orang soleh apa? Cuma 2 kan, sami'na wa ata'na. Jalanin aja ya. Kami dengar, kami taat ya. Diilmui. Misalnya kan anak saya udah proses remaja ya kan, dalam proses itu. Misalnya dia pasti suatu saat ada momen di mana dia tertarik pasangan lawan jenis kan gitu. Terus cerita saya kayaknya tertariknya sama apa lawan jenis gitu misalnya. Kalau saya respon dengan kalau tertarik kenal orang tuanya, saya lamar, boleh nggak saya ngomong gitu? Boleh. Anaknya perempuan atau laki? Laki. Oh laki tuh. Kenalan sama bapaknya, kalau cocok. Misalnya kamu suka sama orang, kasih tahu orang tuanya mana, saya lamarin, mau nggak gitu? Maksudnya, jadi dianya juga menahan diri untuk kemudian, kalau misalnya kalau saya dekat sama orang dilamar lagi. Dinikahin nanti. Saya belum yakin gitu. Saya belum yakin lagi sama ini gitu. Ini menarik. Digas sama bapaknya. Nah ini menarik. Sedikit sekali orang tua yang mempersiapkan pernikahan anaknya, karena menganggap bahwa pernikahan itu fase alamiah. Padahal ya, dulu Nabi itu sering kalau beliau ke Ashabul Sufah itu, di Ashabul Sufah itu beliau kadang-kadang kalau beliau lagi mantau ke situ, itu beliau tuh nggak hanya ngelihat orang yang lagi mana nih yang butuh makan, tapi juga ngelihat mana yang lagi mau butuh nikah. Salah satu waktu ketemu Bilal. Kelihatan gitu. Karena
paniknya orang lapar dengan bingungnya orang lapar dengan orang pengen jodoh itu beda. Kalau kucing saya tahu. Kalau kucing saya kalau lagi mau kawin, ngau, ngau, ngau. Nah, ini mau kawin nih. Kalau orang kan nggak mungkin gitu. Ada, ya tandanya beda. Apa tandanya? Nah, ya gelisahnya beda. Gelisahnya beda. Bilal satu ketika itu kan dilihat Nabi SAW langsung Bilal nikah. Mana ada yang mau sama saya Nabi? Dan Nabi katakan, datangi si fulan, bilang dapat salam dari saya, suruh nikahkan anaknya sama kamu. Yang hilang dari kaum muslimin hari ini tuh kayak gitu. Mohon maaf Mas Ari, contoh. Dulu di Utsmani itu ada satu lembaga ngurusin pernikahan Mas Ari. Tahu nggak lembaganya isinya apa? Apa? Ngasih mahar, ngasih uang walimah. Disediain negara. Itu dari wakaf. Ngeri banget. Ini yang mau kami bangun sebelah itu. Jadi seringnya kita itu ya ini semua amal soleh ya, semua amal soleh. Cuman banyak sekali amal soleh sekarang itu berbentuk pendidikan, mau pesantren, mau panti asuhan. Itu kita taunya wakaf tuh seperti itu. Itu jelas tuh infak gitu. Tapi di zaman Utsmani dulu ada yang orang itu ada satu lembaga begitu ya, punya negara itu di operasionalkan dengan wakaf itu untuk membiayai tadi. Jadi nggak ada orang alasan nikah ya, nggak punya duit, nggak ada. Kamu butuh berapa nikah? Nabi SAW ketika nikah dengan Ibunda Khadijah, itu kan mahar ontanya kan dari siapa? Dari paman-pamannya. Oh yang segitu banyak tuh? Itu dari paman-pamannya. Lalu Nabi ketika diajak ngobrol sama Nufaisah, orang utusannya Khadijah mengatakan sendiri, Nabi itu aku nggak punya apa-apa buat nikah. Inti daman jubih, aku nggak punya apa-apa buat nikah. Aku nggak punya apa-apa katanya. Terus bagaimana kalau wanita itu tidak mempermasalahkan persoalan itu, wanita itu mau dengan kamu. Dan Nabi mengatakan siapa orangnya? Khadijah. Sepakat. Setelah itu disampaikanlah ke pamannya beliau tahu siapa Khadijah. Ya biar namanya marwah keluarga. Levelnya sama. Iya kan. Kumpul tuh paman-pamannya, kumpulin mahar nih. Ponakan terbaik kita mau menikahi wanita terbaik. Oh, jadi marwah juga memang harus disejajarkan minimal. Makanya nih, ini kita itu rusak dari segala ini Mas Ari. Jadi seolah-olah mohon maaf ya, urusan keluarga itu, family itu putus di keluarga inti. Padahal kita tuh punya saudara. Misal contoh lah urusan anak perempuan. Kalau bapaknya anak perempuan nggak ada, ini kan harus nitipnya kepada Pak D atau Omnya. Dan siapa yang menafkahi itu? Pak D Omnya. Atau bapaknya atau kakeknya si anak ini misalnya. Nah itu di kita persoalan silaturahim aja udah kacau balau. Urusan keluarga itu udah kacau balau urusan. Lu gua sekarang. Itu keluarga. Lihat Nabi ketika nikah, pamannya kompak, kita bantu ini ponakan kita. Iya kan? Nah itu yang pengen kita hadirkan bahwa nggak mungkin ada istilah susah nih nikah. Kalau seandainya semua keluarga seperti itu, yang begitu tahu ponakannya mau nikah, om lamarin, siapa orangnya mana? Terus omnya orang gede misalkan ya. Ini Pak D-nya yang satu, butuh berapa sih? Mau mahar apa? Gini. Oh siap gitu. Ada nggak orang yang tiba-tiba dia ngomong, wah nikah sulit? Karena sekarang semuanya dibiarkan berjuang sendiri. Tapi saya sempat ngalamin pengalaman pribadi ini sih, Mas Ari. Karena kalau tadi tentang keluarga itu juga, saya kan bukan dari keluarga yang kaya, bukan keluarga yang miskin juga, biasa aja lah. Kita keluarga yang cukup aja gitu. Karena waktu menikah itu sebenarnya kendala kami adalah keuangan sebenarnya. Keuangan. Ini ngalamin ini. Sama juga. Lu nikah cuman punya duit berapa? 2,5 juta. 2,5 juta. Agak mirip ya. Iya, papa saya mungkin nggak tahu sih, mertuanya nggak ngerti itu. Papahnya itu orang gede di Semarang. Ini luar biasa nih. Di 2 juta ceritain Mas. Di 2,5 gitu. Nah, saya ngalamin mungkin saya yang merasa mungkin beruntung sih, kalau sih beruntung aja gitu. Mungkin banyak di keluarga sana. Tapi beruntungnya adalah di keluarga kami menjaga silaturahmi tadi antara om, tante, Pak D. Nah waktu itu saya zaman belum kajian jauh dari keluarga, jauh, jarang banget datang. Kalau ada acara keluarga nggak pernah datang. Kalau ada anak gaul. Iya pokoknya pengennya sama hangout sama teman-teman lah, nongkrong terus gitu.
saya pikir tuh kayak orang yang nongkrong sama saya lah, orang yang paling bisa membantu saya saat itu. Ternyata teman tongkrongan itu nggak ngaruh ya. Iya. Sama kita. Iya. Teman kita seru-seruan gitu. Iya. Ternyata kita masalah itu ternyata diem-diem aja. Iya. Diem-diem baik. Kemana nih? Tapi kalau senang ada. Ada. Kita waktu itu bersenang-senang bersama. Nah, ketika pas saat nikah ini, aku nyampein ke almarhum bapak sama ibu gitu. Begitu saya sampein, langsung disampaikan ke keluarga besar, dan langsung keluarga besar itu bagi tugas, langsung kayak bikin rapat. Nah, bikin rapat bagi tugas. Nah, itu yang bikin saya, wah, ternyata sepenting ini ya keluarga ya. Cuman gara-gara Mirza mau nikah, langsung tuh ada yang wah, nih, support ini gitu. Akhirnya ya semakin PD-nya semakin muncul kan waktu itu gitu. Oh, ternyata memang bener ya, orang kalau mau nikah tuh rezekinya tiba-tiba datang aja gitu. Tiba support ini ya hal yang mungkin di yang tadi diceritain Ustaz Yopi gitu. Ya keluarga jadi bahu membahu gitu loh. Jadi kayak itu yang hilang. Kayaknya saya jarang kumpul sama keluarga besar deh begitu tahu Mirza mau nikah. Mungkin bapak ibu saya yang sering kumpul ya. Jadinya ya manfaat silaturahmi itu loh. Berarti yang membina juga orang tua juga. Ya nggak mungkin kalau misalnya orang tua Mas Mirza ternyata sama keluarganya zolim misalnya, nggak ada nolong. Ibaratnya kan ngapain nolongin dia juga jahat misalnya gitu kan. Berarti orang tua Mas Mirza juga selama ada yang itu dibantu juga. Maka nih kayaknya sebenarnya memang sebab akibat ada juga ya kalau di kita ya. Gitu ya. Tapi mungkin zaman sekarang itu krisis contoh ya kayaknya. Kalau dulu kita mencontoh zamannya Nabi ya kan, misalnya, wah ternyata jadi keluarga tuh mesti begitu. Kalau sekarang kan bukan dicontoh ya, berita yang beredar seperti itu yang disalahin prosesnya, gitu kan. Terus yang dicontoh itu keluarga artis gitu. Belum tentu benar juga kan gitu. Maksudnya salah contoh. Mungkin terlalu menganggap sosial media tuh kitabnya kali atau gimana ya. Akhirnya jadi referensi ya soalnya. Jadi referensi seolah-olah kalau begini ntar begini, kalau begini ntar begini, seolah-olah bakunya kalau pola yang ada itu adalah yang harus dipelajari, yang ada misalnya di sosmed kasus kejadian artis ini adalah contoh ini. Makanya banyak fitnah juga jadi public figure sih ya. Ya kalau bagus, kalau baik, pahalanya banyak. Contoh banyak. Tapi namanya itu manusia kan sekarang keliru. Nah, kelirunya kemudian dipublikasikan bisa jadi contoh-contoh yang ya. Lah, kontennya Ustadz Yopi FYP kemarin. Apa tuh? Kontennya malah isinya kan konten di TikTok. Beliau membahas tentang ceritanya tuh seru sih ini. Enggak bahas tentang ini masalah mau nikah sama laki-laki miskin tuh tidak akan nambah rezekimu, nikahin laki-laki kaya juga nggak akan menikah laki-laki miskin nggak akan mengurangi rezekimu, menikahi laki-laki kaya juga nggak akan menambah rezekimu, karena sejatinya kan rezeki sudah diatur. Nah, tapi nikahin seorang salihin itu bisa menambah keberkahan hartamu, karena seorang salihin itu akan mengusahakan, mengikhtiarkan harta yang halal baik benar untuk keluargamu. Sehingga kalau kamu nanti kaya, misalnya ternyata takdirmu kaya, maka kaya itu akan menenteramkan. Kalaupun seandainya cukup, maka kecukupan itu akan membuat kamu bahagia. Nah, Masya Allah. Nah, itu direpost tuh sama Mbak Nikita. Gak tahu buat siapa. tapi misalnya nih ya, dua-duanya orang soleh. Yang satu kaya, satu miskin. Pilih yang kaya pasti tuh. Ya, dua-duanya soleh. Dua-duanya solehnya sama. Soleh sama. Oke. Solehannya sama gitu. Yang satu kaya, satu miskin misalnya. Pilih yang mana? Anjuran pilih yang mana? Nah, itu pernah terjadi. Ada sahabat Nabi dulu, ada seorang Fatimah apa ya? Bukan, Zainab ya? Yang pernah datang ke Nabi SAW, saya gak lupa. Itu antara 3 pilihan. Antara beliau itu si perempuan ini datang ke Nabi terus minta saran. Salah satunya ada Muawiyah. Muawiyah, kemudian satu lagi tuh saya lupa orang. Sahabat. Ini ada 2 nih. Yang kondisinya Muawiyah tuh nggak punya duit. Ya. Nah, tapi pinter kan, ini Muawiyah kan orang pinter nih. Soleh semua nih. Ini 3 orang nih soleh semua. Cuman yang satu tuh suka main tangan, kata Nabi jangan, ini ringan tangan. Nah, yang satu lagi kata Nabi ini pinter cari duit. Nah, yang satu jangan, ini lemah. Maka nikah yang bisa cari duit.
Oh benar kan maksudnya pilihnya kaya. Ketika standar itu udah ini akan masuk ke level pemilihan berikutnya kan? Karena beberapa ulama mendefinisikan ba'ah itu salah satu adalah kemampuan potensi mencari nafkah. Tidak hanya urusan ranjang, tapi juga kemampuan potensi mencari nafkah. Makanya saya nggak salah berarti saya ngomongin sama anak saya gitu. Nggak salah. Soleh kerja yang cari karir yang hebat, tingkatkan kualitas diri kamu. Kalau perlu jadi kaya banget, berkuasa banget, karena kamu akan menang di salah satu pemilihan. Jika kamu punya power itu, benar nggak? Iya benar. Tapi keimanan tetap jaga. Harus. Makanya kan itu alasan rasional tuh. Iya. Nah itu pernah kok, Nabi pernah begitu, menyarankannya ke laki-laki yang kuat secara finansial dan pasti di antara tiga ini soleh. Kan orang sekitar Nabi ini. Jadi kemampuan finansial termasuk kekuatan kan? Masuk. Itu kan juga yang ya tadi sama Nabi menjadi pertimbangan karena karakteristik perempuan tuh begitu. Nabi kan ngerasakan. Iya benar-benar. Ya kan? Karena beliau Nabi. Value-nya di situ. Nah, maka jadi muslim tuh harus giat ya produktif. Maksimum. Ini. Yang penting produktif sih karena kan kalau kaya itu hasil. Kaya kan hasil. Miskin juga. Kalau miskin mungkin ke keadaan kali ya. Keadaan. Enggak ada miskin. Yang ada tuh cukup. Oke. Maksudnya apa yang ada sekarang cuma klasemen sementara. Betul. Sementara iya. Karena saya pun juga merasakan seperti itu. Ya dengan mau menikah di ATM hanya 2,5 juta. Ya, masih kayaknya, hidup nih kayaknya. Kayaknya waktu saya nikah juga nggak jauh beda saldonya. Karena dulu kerja. Oh iya. Waktu zaman bujangan. Fun ya buat. Gajinya besar gitu ya. Belum ada tanggungan. Ternyata uangnya nguap. Giliran nikah gini, nikah saya 2 kali nikah kan, Palembang, Jakarta, gitu. Wow. Dua-duanya, insya Allah saya bayarin semua, gitu kan. Kemudian keluarga ke Jakarta, semua tenang aja budget, semua saya gitu kan. Udah bayar pernikahan, dekor segala macam, tetap saldonya udah tinggal. Gak bisa diambil. Pernah ngalamin itu? Itu mah mentok loh mas. Saya juga pernah. Tapi memang sudah dibayar semua. Tapi udah selesai. Gak sisa lah gitu. Gak ada utang. Gak gitu. ada sisa. Ada bayaran yang belum masuk. Oh gitu. Cuma di situ saya lihat nih katanya nikah sama artis. Lihat saldonya berapa, jangan kaget ya. Tapi kamu masih punya tabungan lain. Ya inilah tinggal. Terus dia bilang, nah itu jawaban saya. Berikutnya responnya lucu. Berarti kita mulai dari nol ya. Gitu. Jadi maksudnya dia bilang, oke, lihat nih setelah ini jadi apa, gua ada andil di situ. Mau gitu. Jadi sejak satu bilang, saya boleh dong ikutan jadi presenter. Dia bilang, akhirnya saya bolehin, ayo sama-sama yuk kita mulai membangun, cari nafkah bareng. Nah itu kayaknya, tapi itu momen itu juga memang menarik sih. Waktu itu walaupun saya sempat tinggal di rumah orang tua, mertua. Oh, bukan ibu orang saya tua. Kan di Jakarta. Oh Jakarta. Dia kan di Palembang. Itu sekitar 6 tahun bahkan itu. Karena kesulitan ekonomi itu di awal. Jadi kita bangkit bareng. Ketika akhirnya dapat uang bareng, masalah lagi yang tadi turun lagi. Jadi menurut saya. Berarti keadaan kan berarti. Iya. Jadi keadaan yang berubah. Sekarang lagi dapat apa nih sekarang? Kita bilang ini klasemen sementara. Karena klasemen final, kalau depan kita udah jannah gitu kan. Betul. Sekarang ini masih sementara, ini mau kaya mau miskin tuh kondisi sementara, yang penting kita nggak berhenti gitu kan. Karena produktif terus ya tapi kan. Insya Allah. Kan, antum produktif terus dari dulu gitu, nggak pernah berhenti kayaknya. Saya nulis buku, judulnya Fundamental of Ta'aruf. Itu saya di situ ngomong gitu, saya tulis bahwa pasangan yang saat ini sama kita genggam tangan, kita tidur bersama, kita peluk, kita sayangi, belum tentu sama kita di surga. Kasih tahu itu banget. Itu kayaknya perlu ada sisi-sisi khusus ngomongin rumah tangga sama Ustaz Jopi ini. Bahasanya nyubit-nyubit banget ini guys. Ini kalau dibikin live ini banyak yang mau nanya ini. Saya rasa nih anak-anak, apalagi anak-anak zaman sekarang nih kan. Saya fokusnya di pranikah aja. Pranikah ya? Saya tuh ingin membantu ustaz-ustaz yang di pasca nikah supaya masalahnya nggak terlalu banyak. Enggak, kalau pranikah kan mungkin belum ada yang menggarap yang mau ke situ gitu. Jadi kita jadiin jomblo face kayaknya nih. Nah, seru sih. Tapi lucu-lucu jomblo. Jadi sekarang gini, orang mungkin banyak yang skeptis juga kan dengan kayak gini ta'aruf ya, kan banyak yang skeptis. Tapi walaupun udah jelaskan bahwa nggak bisa kita mengeneralisir apapun itu ya kan gitu. Walaupun ternyata intinya adalah pranikahnya seperti apa, edukasinya, tujuannya, fokusnya jelas dulu seperti apa, itu yang menentukan nanti kita ke perjalanan pernikahan kan begitu saja. Kalau orang ada yang bilang ta'aruf online sama aja sama Tinder misalnya, ta'aruf online sama aja aplikasi pembiro jodoh yang lain gitu gimana? Apa yang membedakannya gitu kan? Kelihatan dong ta'aruf tapi nyari jodohnya sama gitu. Apa yang membedakannya Ustaz? Ini saya nih. Ya. Jadi saya pernah tadi barusan ngobrol sama timnya Mas Ari, dia juga ternyata dia nggak tahu tuh Toy. Terus dia nanya bedanya apa sama
Bumble sama Tinder katanya. Bedanya sesuai dengan tagline kita bahwa kita sesuai syariat. Terus saya jelaskan prosesnya. Ada di situ ada pembuatan CV, nanti kamu di CV itu fotonya blur. Foto ini yang laki perempuan nih? Semua. Dua-duanya fotonya Semuanya. blur. Oh, laki perempuan fotonya blur. Kami menghindari beauty contest. Di Ta'aruf tidak ada beauty contest. Oh, sih. Nggak bisa di screenshot juga aplikasinya. Betul, nggak bisa di screenshot. Terus di situ kita benar-benar mempelajari data. Apa latar belakangnya, dari mana asalnya, umurnya, riwayat sakit, kualitas seseorangnya lah ibaratnya. Jadi bukan dilihat dari kualitas seseorang, bukan dari fisiknya dulu, tapi dari orangnya dulu. Jadi kalau orang mau bisa diatur. Maksudnya. Jadi kalau orang mau proses di TOI itu, maksudnya proses ke tahap berikutnya ya, itu purely karena sudah baca CV. Jadi bukan karena fisik dulu. Wah, lihat fotonya dulu nih, cakep gitu. Kita tuh kan sering menerima seseorang kan kebalik toh. Iya. Kalau udah lihat fisik, nanti kekurangan gampang lah kita tambal karena udah ngerasa fisik. Itu pembahasan sebelum kita tadi kan. Tapi kita milih karena nafsunya gitu kan. Kalau di TOI dibalik. Nah, kita takut nafsunya itu yang beredar dulu di timeline itu gitu loh. Jadi kita tahan dulu dengan blur. Tapi tenang, bukan berarti bukan berarti nggak lihat, nggak tahu fisik sih, enggak. Hanya di blur. Nanti kalau udah match, saling match, nah kita sama dengan yang lain ada matchnya. Nah, ketika sudah match, nanti foto kedua ini akan nggak blur. Akan bisa saling lihat fotonya. Hanya untuk masing-masingnya. Hanya untuk masing-masing dua ini aja ya. Itu kan serius berarti. Oke. Nah, dari situ pun bisa nolak, bisa enggak lagi. Masih bisa lanjut atau enggak setelah lanjut atau enggak? Karena kan nanti lanjutin mau lanjut nador. Misal ketika fotonya udah keluar, kayaknya ini hidungnya kayak nggak cocok nih. Misal ditolak bisa. Atau mungkin kayaknya fotonya so-so, tapi CV-nya kok keren banget ya. Coba kita lihat aslinya. Lulusan ini, penasaran nih, nador, oke, nador. Nah kita banyak user yang menikah dari nador itu, karena proses nador itu sangat penting gitu. Nah begitu nador tuh ketemu, kayaknya sih di foto biasa aja, tapi pas ketemu, auranya, udah beda, biasa gitu. Beda banget. Kan tadi yang saya bilang, Ta'aruf tuh ada sensasi tertentu yang ada deg-degan nih gitu ya sama ketemunya. Ada sensasi yang luar biasa. Itu kayaknya rahmat Allah. Rahmat Allah. Kan kita sering kan kita ngobrol sama orang kayaknya orangnya biasa aja. Begitu kita ngajak ngobrol, otaknya kita jadi jatuh cinta sama otaknya gitu akhirnya, sama hatinya, sama kebaikannya, sama karismanya kan hal-hal seperti itu. Dan ada juga yang gagal karena nador. Karena hal sepele misalnya dia bercandanya pakai fisik, terus dia jadi kadang-kadang memperhatikan hal-hal kecil kayak ngambil minum pakai tangan kiri, jadi ketahuan kan, kurang hafalnya kurang, kayak gitu-gitu. Ada. Tapi ada yang nggak jadi gara-gara lihat langsung dia nggak kayaknya ada. Banyak yang begitu maksudnya. Enggak banyak. Ada. Maksudnya aduh kayaknya nggak secakep yang ada di foto gitu. Enggak banyak. Nggak banyak. Kalau fisik malah nggak. Sering kali yang gagal malah ya sikap, sifat yang saat bertemu perilaku itu yang kurang serp biasanya sih di situ. Biasanya tanya jawab itu yang kayaknya enggak nih itu. Karena di TOI itu kita selalu bikin konten yang dimana kita tuh pingin memberitahu tadi dari sisi sudut pandang kamu kalau cara nilai orang tuh begini. Kita ajarin mereka sebetulnya di konten itu. Jadi banyak mungkin kalau orang menjalani dengan pacaran tuh kayak beauty contest kan sebenarnya. Beauty contest. Orang kalau pacaran pasti yang bagus-bagus semua nongol. Iya dong. Pas nikah beda orang atau kan gitu. Dan kompleks kan masalahnya. Kalau dulu kan pacaran kan paling apa sih masalahnya ngeributin tiket bioskop, kenapa belinya yang ini, kenapa nggak itu. Begitu nikah kan token listrik, susu anak. Kenapa anak dibolehin gini? Lebih kompleks. Sehingga pacaran itu tidak bisa mewakili pernikahan. Nggak bisa, selamanya nggak akan bisa. Jadi ngapain? Kecuali have fun ya. Nah itu udah beda tuh. Ya kalau itu berarti niatnya udah beda kan. Larangan kan itu udah dilarang. Ya kadang-kadang memang kita memilih jujur aja ya, namanya manusia kadang ya terbawa dengan nafsu gitu ya. Belum paham. Ini andaikan kemudian jadi penetrasi yang masif ya teman-teman semuanya, apalagi di Amerika tuh ada acara namanya You're Not the Father. Ada acaranya itu bahkan jadi yang acara sampai akhirnya orang dua-duanya nih ngeklaim anaknya diperiksa DNA-nya, dua-duanya bukan ayahnya. Yang tadinya istrinya ini anaknya ini, akhirnya dia yang malah yang ceweknya. Tahu gak Mas Ari, kenapa di bank kita pakainya data ibu? Kenapa? Yaitu ikut Amerika, ikut Barat. Kenapa tuh? Karena kalau pakai bapak nggak bisa. Makanya data kita di bank tuh pakainya nama ibu.
bukan Iya sih. bapak. Oh iya nama iya, ibu iya. Tapi ya? kalau Islam pakainya bapak. Bapak sebenarnya kalau Islam ya. Di bank pakainya datanya ibu ya. Ibunya siapa gitu Itu ya. karena mereka kesulitan mencari orang bapak. Oh. Tapi di Islam itu diajari. Di Islam tuh agama yang mengajarkan tanggung jawab. Bahkan ketika Anda menghamili seseorang, maaf misalnya di luar nikah, ya tadi tetap ada opsi untuk menikahi anaknya, menghalalkan dia. Nanti ada namanya bab tulian, melaknat anak. Misal ada orang tua yang nikahnya sah tapi nganggap anaknya itu bukan anaknya, itu bisa jatuh. Loh kok? Ya ada, itu ada babnya. Itu kita nggak bahas lagi. Nanti kita bahas lagi ya. Ada bab seperti itu, sampai seperti itu ada. Waduh, ini jadi sebenarnya ada satu peluang terbuka guys untuk yang mungkin sekarang ini merasa mau cari pasangan takut salah. Ya mungkin takut salah, nanti beda visi apa segala macam. Atau di sisi lain gak dapat jodoh, bukan gak dapat, belum nemu aja kan gitu kan. Atau juga mungkin mau cari yang sevisi. Mungkin TOI ini bisa jadi alternatif, bukan alternatif, bahkan bisa menjadi sarana yang syariah kan. Masya Allah. Gitu ya. Kami bisa bertanggung jawab tentang proses syariah. Karena semua prosesnya kita ambil dari kitab-kitab para ulama. Oh jadi orang-orang yang menyangka bahwa seperti Tinder tuh karena dia nggak menyelami aplikasinya sebenarnya. Betul. Dia nggak masuk dalam aplikasi, dipikir mungkin kayak beauty contest aja, cari katalog orang gitu kan. Dikira kan mungkin kalau mirip kalimat online itu ya kayak yang lain-lain gitu. Atau kata syariah itu kayak bagi beberapa orang kan skeptis ya. Oh ini paling syariahan karena online. Iya. Karena kan banyak juga di lembaga-lembaga yang disyariahin kan ada nih. Juga. Gitu. Nah, orang kan kadang-kadang masih skeptis itu. Justru aplikasi jodoh sekarang lagi banyak komplain gara-gara beauty contest. Banyak yang berbeda dengan fotonya. Atau scam ya, penipuan. Kemarin baru ada yang daftar TOI. Itu gara-gara dia move on dari aplikasi yang dia kena scam. Dia ditipu laki-laki. Di situ. Jutaan. Ada yang ratusan juta, ada yang puluhan juta. Loh, kalau penipuan bukan cuma di aplikasi, di Facebook aja banyak gitu. Bukan, ini kan masalahnya ini kan kebutuhan nikah kan. Oh, udah sampai ke situ. Jadi scam merit gitu. Kayak mereka dari tahunya dari mana? Dari aplikasi Biro Jodoh. Ada dia sebutin namanya. Saya kan nanya ke admin saya kan kalau ada hal-hal unik itu cerita. Bisa jadi data. Apalagi sekarang udah ada AI, Sat. Itu nanti mau kita kembangin. Enggak, maksudnya lihat mukanya aja, fotonya bisa bagus. Oh iya. Itu banyak yang tertipu dengan itu kan. Nah, kami malah pengen lebih jauh mengembangkan teknologi di aplikasi. Nanti yang menjodohkan AI. Jadi berdasarkan. Oh ini kayaknya macam yang ini macam ini. Baru kemudian nador. Iya. Setelah ada. Ya itu suggest aja biar mempermudah. Mempermudah proses seleksinya kan. Bukan menjadi penentu tapi mempermudah. Bukan kita nih. Ini kayaknya cocok sama kamu deh kayaknya. Misal. Kemungkinan cocok nih. Karena ada persamaan poin ini. Nah, doain kita bisa mengembangkan teknologi. Waduh, Masya Allah luar biasa. Ini dia guys untuk orang-orang yang merasa kegelisahan ini memberikan solusi kepada saudara-saudaranya yang lain ya. Jadi mungkin bisa menjadi alternatif, siapa tahu menjadi jalan keluar pada saat mungkin sekarang ini udah siap tapi takut ketemu dengan pasangan yang mungkin tidak sejalan. Karena ini perkara selamanya nih. Betul. Ini jangan sampai salah. Ibadah paling lama ya. Surga neraka. Benar. Karena ternyata menikah itu adalah berjuang bersama ya kan. Betul. Oke. Mas Mirza sama Satyopi ada pesan apa nih ke teman-teman semuanya untuk mencoba aplikasi ini? Monggo Mas. Ya buat teman-teman yang nonton ini ya kita tuh jadi Ta'aruf Online Indonesia ini jadi solusi di Indonesia buat khususnya buat anak-anak muda, solusi mencari pasangan sesuai dengan syariat Islam. Itu dulu, karena yang namanya nikah adalah ibadah yang paling lama, ibadah seumur hidup. Jadi ya dengan cara yang baik mencarinya. Tinggal download aja. Ya. Download ada di Play Store, ada di App Store. Terserah favorit kamu yang mana, tinggal download. Habis itu tinggal nanti ngisi CV. Ya. Dan kalau bingung alurnya, Mas Ari itu ada di Instagram itu komplit lah. Kita share di situ semuanya. Alur tata cara bagaimana cara mengisi CV, alur tata cara mendownload, alur. Di situ juga banyak ilmu-ilmu kajian pranikah dari konten-konten yang kami bikin bersama Ustadz Yopi, saya juga sama tim. Itu semua ada di situ untuk meningkatkan kualitas ilmu kamu sebelum menikah. Karena kan kalau nikah nggak cuma tentang perkara ekonomi aja. Kalau perkara ekonomi kaya aja, orang kaya juga banyak yang chaos juga pernikahannya. Artinya ini tentang masalah ilmu pernikahan kamu nantinya. Jadi
tinggal ikuti, follow, di situ komplit semuanya. Insyaallah. Gitu aja ya, sih. Siapa tahu menjadi pencerahan ya. Iya. Kalau ya, tambahan informasi, kami sudah diliput banyak media luar negeri. Oh iya. Iya, sudah. NHK Jepang tuh sampai ke sini. Sampai ke Memang di Jepang lagi ada krisis pernikahan, Ustaz. Iya. Iya kan lagi mereka aktif tertarik banget ya ke Jepang ya? Iya, mereka lagi krisis keturunan. Mereka tertarik dengan itu. Ya, jadi kalau misalnya Jepang udah boleh mengikut taruh online, ya kan, teman-teman silahkan kalau mau cari pasangan Jepang ya, siapa tahu bisa kasih hidayah gitu ya. Tinggal di sana. Tinggal di sana. Dapat Di sana mau nikah, rumahnya gratis di sana. Gratis. Wah, rame nih. Orang Indonesia yang daftar rame. Asep mungkin. Kita juga di BBC London, kemudian ada di apa namanya Wall Street Journal pernah masuk, kemudian ada di Netherlands Post. Kita bahkan lebih anehnya, kenapa orang Barat lebih tertarik dengan itu daripada kita sendiri? Nah itu dia. Iya. Ya guys, tapi kalau memang benar ada Jepang, kita lagi bangun Islamic Center di Tokyo sama masjid di Yokohama. Boleh tuh. Itu semua mereka masih punya masalah yang sama, itu keturunan. Mereka nyarinya di lingkungan orang Indonesia, orang-orang Muslim kan gitu kan, karena adabnya terhadap orang tua. Sedangkan di Jepang orang tua dikasih ke negara. Mereka bingung kok ada orang-orang Islam yang sama orang tuanya masih ngayomi. Orang tua banyak yang masuk Islam sekarang. Birrul walidain. Birrul walidain kan. Nah, ini pintu masuk sih sebenarnya. Boleh nanti ngomong di belakang. Ya kita olah nanti teman-teman semuanya ya. Dari pembicaraan kita ini banyak hal yang bisa kita jadikan pembelajaran guys. Kadang-kadang pasangan suaminya setia, istrinya setia, nggak dapat keturunan. Gitu kan. Betul. Suami setia, istri setia, anak udah keluar ke cemara, penghasilan sedikit. Gitu kan. Kemudian ada lagi misalnya penghasilan banyak, anaknya soleh, salah satu nggak setia. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang ideal banget sebenarnya. Semua orang punya masalah masing-masing. Betul. Jangan ngelirik masalah orang atau juga jangan ngelirik nikmatnya orang, betul saja. Dan jangan takut. Jangan takut. Nah supaya tidak takut. Punya ilmu. Nah itu dia. Jadi intinya ilmu, bagaimana cara kita merespon dan mendapatkan solusinya. Betul. Nah ilmu menarik ini guys ya. Jadi kalau sekarang sebagai penutup guys, menikah itu adalah kata kerja, bukan kata benda. Jadi menikah itu bukan dapatnya hadiah guys ya, tapi adalah perjuangan. Harus kita kejar sama-sama cari pasangan yang mau berjuang bareng. Ya. Langsung aja download Ta'aruf Online Indonesia di Play Store dan App Store. Wah mantap, udah dua-duanya nih. Dan di web. Oh bentar lagi jadi Elon Musk kayaknya udah di dunia pernikahan. Waduh, jika dirasa menarik guys, monggo share sebanyak-banyak tayangan ini. Boleh kalian potong-potong di momen di mana menurut kalian akan memberikan inspirasi, bebas-bebas saja. Dan semoga akan memberikan manfaat, minimal keuntungan secara edukasi dari tayangan ini. Bismillah, semoga teman-teman semua punya dapat jodoh yang soleh atau soleha. Dan peradaban Indonesia ke depan yang luar biasa. Amin. Insyaallah. Amin. Jazakallah khair berdua nih untuk Ustaz sama Mas Mirza. Makasih. Ya. Jazakallah khair sudah diberikan kesempatan. Amin. Sama. Sampai ketemu lagi, kita mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.